A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah, yang berada di rumah dan yang berada di auditorium ini, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersiaran hari ini dalam rancangan Cahaya. Masya Allah, sebuah rancangan yang diusahakan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Televisyen Brunei. Alhamdulillah, satu usaha dalam kita mendatangkan dua orang tetamu istimewa dalam satu bual bicara khas untuk kita ni melihat, menjadikan satu motivasi, satu dorongan bagi diri kita dan diri kita ni semua dalam kita melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang duduk dalam diri seseorang itu, yang diangkat darjat seseorang itu kerana kemuliaan Al-Quran. Masya Allah wa tabarakallah. Alhamdulillah, pembukaan tadi kita ni telah didengarkan oleh bacaan ayat suci Al-Quran oleh tetamu pertama kita, iaitu siapa? Yang diberi nama Najah Huda Afifur Rahman. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Najah, nak tanya, tadi baca surah apa Najah? Al-Isra. Al-Isra, ayatnya ke berapa? 82 sampai 84. Masya Allah. Boleh Najahkan cerita sikit, apa pada ayat pertama yang Najah baca tu tadi, apa tu maksudnya Najah? Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi dan sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Masya Allah. Itulah Najab ingatkan kepada kita bahawa Al-Quran itu syifa untuk orang-orang yang beriman. Dan hari ini buktinya, sidang penonton dan hadirin wal hadirat yang ada di auditorium ini, buktinya ada di depan mata kita. Kerana Al-Quran, kita melihat adik Najah dan sebentar lagi tetamu kita yang kedua, adik Kaila, penuh semangat diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkongsian tetamu kita yang pertama, Najah dikatakan ataupun didiagnos sebagai, dengan bahasa mudahnya, sebagai lumpuh otak. Tetapi beliau mampu menghafalkan 30 juzuk Al-Quran. Bukan setakat itu, hafal ayat, hafal kedudukan, hafal jumlah perkataan, jumlah di mana kedudukan ayat tersebut, surah apa, ayat keberapa. Itulah keagungan Al-Quran yang diberikan kepada Najah. Masya Allah wa tabarakallah. Dan tetamu kita yang kedua, Kaila. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaila, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya adik Kaila. Ataupun nama sebenarnya Nur Syahwa Syakila. Betul? Betul. Kenapa dipanggil Kaila?
Soalnya Oke. Kaila itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Sidang penonton yang berada di rumah dan hadirin wal hadirat sekalian, anak-anak ini tidak hebat begitu sahaja. Mereka tidak berjaya, tidak mampu menghafal Al-Quran begitu sahaja, tanpa adanya dorongan, tanpa adanya sokongan dua orang insan yang kita gelar ayah dan ibu. Masya Allah, kita melihat pengorbanan ayah dan ibu. Saya yakin bukan mudah, pasti adanya cabaran dalam membesar dan mendidikkan kedua anak ini. Mungkin saya lebih suka bertanya kepada Ibu Najah terlebih dahulu. Ibu, adakah ketika di dalam kandungan lah, kita cerita awal mulanya, ketika dalam kandungan itu sudah tahu bahawa Najah ini ada keistimewaan, ataupun mungkin setelah lahirnya Najah baru tahu akan keistimewaan ini? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal sekali ketika Najah di dalam kandungan itu memang tidak terasa, ya, tidak terasa ada kelainan. Kalau saya bandingkan dengan dua kehamilan setelah Najah, itu sama semuanya. Hanya saja ketika hamil Najah itu ada semacam kecemasan, ya, kecemasan yang terjadi karena hamil Najah ini adalah kehamilan saya yang kedua. Setelah yang pertama saya mengalami abortus, ya, keguguran pada usia kandungan 3 bulan. Nah, setelah itu Allah mempercayakan lagi, memberikan kami Najah, dan itu prosesnya juga tidak mudah ketika mengandung Najah ini, karena hampir setiap minggu itu saya selalu ke dokter karena sering mengalami pendarahan, sering flek gitu. Jadi tidak normal seperti adik-adiknya yang lain. Nah, ketika itu kita sama dokter dikasih obat untuk penguat kandungan, ya. Dan sebagai seorang pasien, apa yang diberikan oleh dokter sebagai bentuk ikhtiar kita minum obatnya, tapi tidak membuahkan hasil, masih tetap terjadi flek atau pendarahan. Sehingga ketika usia kandungan 4 bulan itu kami mulai diskusi nih sama bapaknya. Kalau di Indonesia orang merayakan kehamilan itu biasanya 7 bulan. Namanya 7 bulanan kalau di Indonesia. Jadi ada siraman di situ, ada didoa-doakan. Tapi kami waktu itu berpikir, kenapa harus 7 bulan? Kenapa kita tidak mengadakan semacam pengajian ketika usia kandungan 4 bulan? Karena ketika 4 bulan itu ruh sudah mulai ditiupkan ke dalam rahim kita. Nah, sehingga pada waktu itu kami mengundang, kami memilih anak yatim dan guru-guru ngaji di salah satu madrasah yang ada di Lombok itu untuk membuat halakoh, pengajian bersama. Jadi kami buat 30 kelompok, satu kelompok membaca Al-Quran 1 juz. Jadi setiap kelompok itu saya siapkan sebotol air minum, banyak botolnya, kita buka air minum, dan itu mengaji bersama-sama. Menjadi penawar rupa-rupanya. Nah, itu yang saya niatkan sebagai syifa, sebagai obat air yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, itu yang selalu saya minum ketika saya hamil. Dan kebiasaan lain ketika saya hamil itu saya senang sekali mendengarkan ayat Al-Quran. Padahal sebelumnya agak jarang gitu kita mendengar ayat suci Al-Quran, kecuali kalau malam Jumat kita baca Yasin. Hanya malam Jumat saja baca Yasin. Jadi maaf, itu secara tidak langsung rupa-rupanya mukjizat Al-Quran itu sudah mula didengarkan ketika kehamilan itu. Betul sekali. Jadi ketika itu pun tidak menduga yang akan ada keistimewaan kepada Najah, tidak terduga sama sekali. Tidak terduga sama sekali, karena selama hasil pemeriksaan itu sehat-sehat. Tidak ada. Karena Najah tuh kalau dilihat secara pemeriksaan USG itu baik semuanya. Dari segi fisiknya ini kan ganteng ya, gagah. Semakin ganteng. Secara jujurnya Ibu,
Saya melihat video-video di klip-klip di YouTube, melihat penampilan pertama Najah. Ketika itu, Masya Allah, imut, comel orangnya. Comel, sekarang ya. sudah handsome, sudah ganteng Najah, Masya Allah. Iya, seperti itu, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita lihat secara fisik, inilah yang namanya cerebral palsy, lumpuh otak. Bukan lumpuh tidak bisa bergerak. Nah, yang kita pahami lumpuh itu tidak bisa bergerak, hanya diam. Tapi ini lumpuh otak. Jadi Najah bisa bergerak, bisa mengangkat tangan, bisa menggenggam, bisa memegang sesuatu. Tapi kalau digunakan untuk tujuan fungsional, dia tidak tahu caranya. Sampai saja misal tidur, di tempat tidur, dia berpindah ke dekat saya, dia bertanya, Mama mau tidur dekat Mama, bagaimana caranya? Masya Allah. Seperti itu, setiap gerakan dia selalu bingung. Kalau Najah mau makan, mau pakai sendok, dia tanya, bagaimana caranya? Mau makan kentang, dalam kotaknya disuruh ambil sendiri, bertanya, bagaimana caranya? Bayangkan, setiap gerakan yang berhubungan dengan keinginannya untuk menggunakan anggota gerak, dia perlu dibantu. Tidak tahu caranya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai lumpuh otak. Ketika umur berapa baru tahu? Mungkin secara ringkas. Ketika umur berapa baru tahu? Sebetulnya naluri sebagai seorang ibu itu sudah terasa. Ketika Najah ini umur 4 bulan. Nah, sudah terasa, tapi namanya seorang ibu tetap berdoa, tidak berani kita utarakan kepada orang tua. Kenapa kok anak saya kelihatan berbeda? Tidak berani, karena takut nanti orang tua akan mengatakan, ya memang anaknya berbeda. Jadi selalu ketika melihat salah satu ini jempol tangannya itu tidak bisa lurus, jadi dia selalu begini waktu masih kecil. Itu saya selalu doakan gitu kan, ketika diurut, ya Allah semoga tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah. Semakin perkembangan umurnya, dia tidak mampu melakukan seperti kemampuan bayi-bayi pada umumnya. Tapi kami tetap ikhtiar. Akhirnya 1 tahun umurnya, dokter mendiagnosa cerebral palsy. Jadi umur 1 tahun itu baru ada hasil pemeriksaan dokter. Secara medis lah. Secara medis. Masya Allah. Mungkin itu secara ringkasnya, Masya Allah. Itulah naluri seorang ibu, seawal 4 bulan pun sudah perasaan mengenai perkara itu. Tetapi Masya Allah, ibu melihat Najah hari ini, mungkin pada awalnya melihat ini ada kekurangan, tapi rupa-rupanya ibu hari ini merupakan satu kelebihan yang besar, bukan sahaja buat keluarga ibu tetapi buat masyarakat Islam khasnya. Masya Allah. Dan saya berpindah mungkin juga soalan kepada Ibunda Khaila. Kalau tadi saya bertanya bagaimana perasaan ketika menghamili Najah, mungkin bagaimana Ibunda Khaila perasaan, ataupun sudah tahu dari awal bahawa Khaila lahirnya akan sebegini, ataupun setelah lahir juga baru tahu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi semenjak saya mengandung Khaila 14 tahun yang lalu itu semuanya normal. Namun mungkin saat saya mengandung Ananda Khaila itu kekurangan asupan gizi seperti itu, karena saya mengalami ngidam yang begitu berat saat itu. Jadi mulai dari saya mengetahui bahwa Ananda Khaila saya mengandung itu, saya nggak bisa makan nasi. Jadi semenjak saya mengetahui itu, saya sudah nggak bisa mencium aroma nasi, makan nasi, minum susu, vitamin pun saya enek, jarang sekali saya mengkonsumsi vitamin. Jadi saya cuma mengkonsumsi setiap hari itu adalah mie instan, seperti itu. Indomie lah. Ya, jadi mungkin seperti itulah. Jadi Khaila itu mungkin pada saat dia di dalam kandungan, asupan nutrisinya kurang, seperti itu Ustadz. Jadi, setelah berapa tahun baru mengetahui, didiagnos secara medis bahwa Khaila ini akan menjadi seperti ini? Usia 3 bulan itu sudah kita mengetahui bahwa Ananda sudah ada kelainan seperti itu, karena setiap kalau di bayi itu sebenarnya di usia 40 hari itu sudah ada interaksi sama orang tua, sudah bisa tersenyum, tertawa seperti itu. Namun Ananda Khaila sama sekali
Tidak, Ustadz. Jadi dia cuma hanya tunduk, menangis, kesakitan, matanya berair besar seperti semacam telur puyuh. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat, saya dan ayahnya coba berinisiatif bawa ke dokter spesialis mata, dan qadarullah disitulah kami mengetahui bahwa Ananda mempunyai kekurangan. Namun alhamdulillah inilah perasaan ibu mujizat ketika itu. Nah, inilah Allah yang tidak membanggakan. Allah tidak akan memberikan, Allah tidak menciptakan produk gagal. Semuanya Allah memberikan kelebihan di balik kita Dan semuanya. kita yakin Alhamdulillah. ayah ibu bahwa sesuatu dugaan yang diberikan kepada kita pasti bukan yang di luar Hikmahnya. jangkauan kita. Ya, Pasti betul, kita Ustaz. mampu. Dan Amin, kalau insya boleh Allah. saya tambah sedikit masa saja lagi secara ringkas. Ini dia hero keluarganya. Ayahnya, 2 orang ayah sini. Mungkin saya bertanya kepada ayah Kaila terlebih dahulu. Ayah, tiba-tiba tahu kejadian anak seperti ini. Sebagai seorang ayah, kepala keluarga, sudah banyak difikirkan ketika itu. Mungkin satu cabaran yang ayah ingat sehingga hari ini ketika membesarkan Kaila. Apa ayah? Tantangan terbesar sebenarnya adalah karena melihat dunia nyata dengan kondisi begitu divonis bahwa anak kami tidak bisa melihat seumur hidup dan tidak akan ada tindakan apapun yang bisa menyelamatkan penglihatannya. Ketika melawan emosional itu dan melihat dunia nyata di mana di luar sana kita melihat anak yang berkebutuhan khusus yang tidak sebaik mungkin kehidupannya. Jadi suatu ketika kami sedang keluar melihat di jalanan ada sejenis dengan Kaila sedang meminta belas kasihan sama orang, yang terbesit dalam hati saya, apakah kelak anak saya seperti itu? Pasti tidak mau ketika Tidak mau, dan itu terus emosinya terus lebih dominan pada waktu itu. Saya memaklumi bahwa karena mungkin rendahnya ilmu agama saya pada saat itu tidak bisa memaknai apa yang Allah berikan pada saat itu, dan yang dominan adalah emosional. Tapi saya yakin ayah ibu ketika itu sangat kuat ketika ayah menceritakan keinginan tidak mau anak dibiarkan begitu saja. Ayah ibu, ayah hari ini berjaya, saya katakan berjaya mendidik Kaila seperti audanya ini. Mudah-mudahan Kaila akan memakaikan mahkota kepada ayah dan ibu di syurga nanti. Amin, insyaAllah. Kalau itu tantangan buat ayah Kaila, abang macam mana bang? Apa tantangan abang ketika itu? Mungkin hampir setiap orang tua akan merasakan hal yang sama. Tapi ketika kami kembali lagi ke titik awal, ketika awalnya memang Najah ini dengan kondisi seperti ini karena proses kelahiran, karena prematur. Nah, pada waktu itu berapa bulan kalau saya tahu? 7 bulan. 7 bulan seminggu lah, kurang lebih. Dengan kondisi yang seperti itu yang sempat sampai ke titik kritis yang menurut pihak rumah sakit pada waktu itu chance atau kesempatan hidupnya bukan 2%, 2/1000. Sehingga saya sendiri itu tidak boleh pulang waktu itu selama 11 hari. Jadi tidak boleh pulang ke rumah sakit. Nah, di sanalah kita memohon ya, memang ketika itu perasaan kita luar biasa mungkin ya, luar biasa berkecamuk semua. Kita minta ke yang kuasa supaya, dan saya yakin tadi anak pertama lagi sudah pasti mengharapkan yang terbaik. Iya, anak pertama lagi. Jadi itulah sedih pada awalnya, tapi hari ini kita melihat Najah dan Kaila betapa membawa kebahagiaan, cahaya dalam rumah untuk ayah dan ibu. Masya Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, itulah mungkin secara ringkas kalau kita nak cerita itu mungkin panjang, tapi inilah sedikit cabaran, pengalaman ayah dan ibu mendidik dan membesarkan anak mereka yang ketika awalnya dikatakan serba kekurangan,
tetapi hari ini mereka ahli Al-Quran. Mereka ini Quran yang berjalan. Mereka ini adalah bukti mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Al-Quran duduk di hati mereka, menjadikan mereka insan yang diangkat darajatnya. Masya Allah. Kita berehat seketika dan kita insya Allah kembali selepas ini. Kita ni akan berbicara dengan Najah dan Kaila untuk mengetahui bagaimana cinta mereka terhadap Al-Quran. Bersama kami dalam rancangan Cahaya Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, masih kita ni dipertemukan lagi dalam rancangan Cahaya Masya Allah, Cahaya Kalamullah. Pada segmen awal tadi kita telah mengetahui sejarah, kita telah melihat bagaimana tentangan cabaran kedua ibu dan ayah daripada tetamu kita Najah dan Kaila berjuang bersungguh-sungguh untuk melihat anak mereka berjaya, terutama dalam Al-Quran, dan hari ini terbukti. Kalau saya boleh tanya terlebih dahulu, Kaila, Ya, sayang pada Quran? sayang sekali. Cinta pada Quran? Cinta sekali. Sejauh mana cinta Kaila pada Al-Quran? Kalau Kaila diberi kesempatan untuk bisa melihat, Kaila ingin melihat satu saja. Apa itu? Kaila ingin melihat Al-Quran. Masya Allah. Kaila ingin melihat huruf Al-Quran, ingin melihat baris Al-Quran. Tapi Kaila, saya beritahu Kaila, jangan khawatir, walaupun mungkin sekarang Kaila belum nampak, tapi Al-Quran itu bersinar-sinar di hati Kaila. Masya Allah. Mudah-mudahan Kaila terus dengan Al-Quran ya. Ya, insyaAllah. Kaila jaga Al-Quran ya. Ya, Masya insyaAllah. Allah. Dan Najah, Ya. Najah dikabarkan ingin menjadi penghafal sejuta hadis. Ya. Betul. Betul. Kenapa Najah ingin hafal sejuta hadis? Karena Najah melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kenapa dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Adakah idola buat Najah? Idola karena beliau setiap hari menghafal sampai mati 1 juta hadis. Masya Allah. Tuan-tuan, inilah anak-anak yang kami maksudkan. Inilah anak-anak yang istimewa. Hidup mereka hanya dengan Quran. Hidup mereka inginkan yang terbaik dengan asbab Al-Quran dan asbab hadis baginda Nabi SAW yang duduk dalam diri mereka. Mudah-mudahan mereka ini terus terjaga hafalannya, diri mereka, sehingga akhirnya nanti insya-Allah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, sekarang sudah masanya untuk kita ini ingin melihat hafalan yang mulia daripada Najah dan Kaila, dan akan diberikan tantangan daripada audiens ataupun penonton yang bersama-sama kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan melihat satu persatu soalan tersebut dan akan disambung oleh Najah dan Kaila insya-Allah. Kita ni akan bersama dengan penonton kita yang pertama terlebih dahulu. Mungkin diperkenalkan nama dan daripada mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliza binti Abdul Jalil, bertugas di Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bulkiah Sursur. Okay. Sedia adik Najah? Sedia Najah? InsyaAllah. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Surah Al-Mulk Ayat keberapa? 8 dan 9. Masya Allah. Allah. Betul Ustazah? Mungkin Kaila boleh sambung ayat ke-10-nya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Allah. Sambung terus. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Allah. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Allah. Hasbuk. Masya Allah. Surah apa tu Najah lagi? Sambung ayat keberapa tu Najah tadi? Yang Kaila baca? Yang Kaila baca ayat 10 sampai dengan 12. Masya Allah. Betul Ustazah? Masya Allah. Sedang penonton, itulah bukti pertama bahawa mereka ini tidak ada settingan, tidak ada ditentukan ayat keberapa. Ini cuma dilakukan secara spontan. Mungkin kita boleh daripada penyertaan penonton kita yang kedua, insya-Allah. Adik daripada mana adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razin Hakim bin Abdul Razak. Saya seorang pelajar dari Sekolah Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Masya Allah. Pelajar daripada Mahat Tahfiz Negara Brunei Darussalam. Baik. Mungkin ingin memberikan tantangan sambung ayat ataupun ingin bertanya ayatnya kepada Najah. Bagaimana? Sambung ayat, sambung. Sambung ayat. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Betul? Betul. Masya Allah. Surah apa tu Najah? Al-A'raf. Al-A'raf. Betul? Surah Betul, Al-A'raf. betul. Ayat ke berapa? Ayat ke 133. 133. Betul, betul. Kedudukan ayat itu di mana Najah? Halaman 166. Masya Allah. Baik, mungkin satu sambung ayat kepada Kaila. Silakan. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا
baca itu surah apa? Al-A'raf sama juga. Al-A'raf juga. Halaman berapa? Halaman 100. Tadi yang dibaca ayat paling bawah di halaman 165, yang Kaila baca awal dari halaman 166. 166. Betul? Betul, betul. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin daripada audiens kita yang ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan daripada mana? Nama saya Awangku Muhammad Idris Fadli bin Perdana Dato' Haji Muhammad Hashim. Saya seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bulqiyah. Baik. Ingin sambung ayat ataupun ingin bertanya surah? Surah dan halaman. Surah halaman. Okey, silakan. Okay. Adik Najah, tolong bacakan abang halaman 406 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Itu ayat ke berapa tadi? Itu ayat ke-16 Daripada surah Ar-Rum. Masya Allah, betul tuan-tuan. Betul. Saya sendiri membuka Al-Quran di sini, Masya Allah, betul. Dan itu halaman ke berapa Najah tadi? 406. Baik. Daripada 406, satu halaman ke hadapan. Jadi halaman 405, ayat yang paling bawah sekali. Sebelum ayat ke-16, iaitu ayat ke-15. Bawah sekali pada muka surat 405. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Masya Allah. Betul tuan-tuan. Betul. Masya Allah. Wa tabarakallah. Mungkin ada satu soalan kepada Kaila. Sambung ayat. Baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله ayat 10. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Masya Allah. Masya Allah. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
يشاقق الله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Surah apa, Al-Anfal. Masya Allah, betul. Betul. Masya Allah. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, kita bukan sahaja melihat kepada mereka ini mampu atau tidak mampu. Satu mukjizat agung ataupun hikmah yang boleh kita melihat, Al-Quran tidak pernah menyalah-nyalahkan antara satu yang lain. Kita melihat betapa Najah dan Kaila saling mendukung antara satu sama yang lain dalam melancarkan, dalam sama-sama menghafal ayat suci Allah, kalamullah yang mulia. Masya Allah wa tabarakallah. Satu keindahan lah kita lihat. Dan insya Allah kita daripada muslimat lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Batrisya Wardina binti Muhammad Aini. Saya adalah pelajar daripada Mahad Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. InsyaAllah ingin bertanyakan kepada Najah. Baik. Satu ayat. Baik. Apakah maksud daripada ayat ini? Terjemahan ya Najah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك من شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat agama yang telah diperatukan, maka ikutilah syariat itu, maka janganlah engkau sekali-kali mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Masya Allah, betul. Betul. Masya Allah. Najah, itu surah apa? Al-Jathiyah. Al-Jasiyah, ayat ke berapa Najah? 18. Halaman ke 500. Betul kakak? Betul. Masya Allah. Baik, satu soalan sambung ayat kepada Kaila mungkin. Silakan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. InsyaAllah. Kita santai-santai sahaja. Kaila tak ke mana. Kaila di situ sahaja. Baik? Baik. Okay. Perlahan-lahan. Baik, silakan. Soalan seterusnya ingin merequest lagu dan juga menyambung ayat. Baik, menyambung ayat. Okay. Lagu Jiharkah, ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun. Illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alayhi fil akhirin. Salamun ala Ilyasin. Betul kakak? Betul. Masya Allah. Mendayu-dayu suara Kaila. Masya Allah. Masya Allah. Satu yang mententeramkan jiwa. Betul lah. Al-Quran ini seperti awalnya lagi tadi kita ingatkan bahawa Al-Quran ini syifa. Kita duduk dalam beberapa minit dalam rancangan ini, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Najah, yang dibacakan oleh Kaila menjadi asbab diberkati kita dalam rancangan ini, insya Allah. Baik, kita seterusnya ada dua orang lagi yang ingin memberi tantangan. Seterusnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abdul Rashid dari pelajar Institut Tahfiz Al-Quran. Najah, baca muka surat 449. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Masuk. Baca ayat paling bawah. فَلَمَّا بَلَغَ
anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah. Surah apa Najah? As-Saffat. Ayat berapa? Ayat ke-77 dan yang paling bawahnya ayat 102. Masya Allah. Najah, pada ayat 102 itu apakah maksud daripada ayat itu? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama dia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Masya Allah. Betul tuan-tuan, itulah tafsir ayat ataupun terjemahan ayat daripada 102 tadi, surah As-Saffat. Halaman keberapa tu Najah? Halaman 449. Masya Allah. Dan terima kasih yang bertanya, dan mungkin satu orang lagi, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Haikal bin Awang Tua, pelajar daripada Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Baik, mungkin sambung ayat untuk Kaila terlebih dahulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum yudabbirul amr. Surah itu kan ada banyak surah Yunus ini. Oh. Betul. So, daripada surah Yunus. Betul. Silakan. Soalnya ada banyak di dalam Al-Quran. Baik. Ada surah As-Sajdah sama Yunus. Oke, kita akan baca daripada surah Yunus ayat ke berapa? Ayat ke Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Masya Allah. Najah, itu surah apa tadi? Yunus ayat 3, 4 sampai dengan ke-4. Betul. Betul. Masya Allah. Itu di halaman berapa Najah? Halaman 208. 208. Masya Allah. Terima kasih yang bertanya. Masya Allah wa tabarakallah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita ni rasanya hari ini dapat melihat mukjizat Al-Quran yang dibaca, yang disambung oleh Najah dan Kaila. Masya Allah. Mereka ini dikatakan serba kekurangan, tetapi itulah kehebatan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mereka mampu hafal huruf demi huruf, baris demi baris, halaman demi halaman, dan menjadikan mereka diangkat darjat mereka pada hari ini. Masya Allah.
wa tabarakallah. Najah, kalau abang boleh tanya, Ya. apa tips ataupun cara Najah murajaah agar hafalan itu terus Najah mampu menghafalnya? Diulang-ulang terus. Najah murajaah setiap hari. Sekarang 2 juz. Kebetulan dulu waktu menghafal 1 juz saja. Sekarang boleh 2 juz satu hari. Ya. Masya Allah. Kalau Kaila bagaimana pula? Naik, ya Kaila, silakan. Bagaimana cara Kaila mengulang hafalan? Kaila untuk mengulang hafalan, Kaila setiap ba'da sholat fardu itu 1 juz. Jadi setiap hari itu totalnya 5 juz. Masya Allah. Dan Kaila punya moto hidup. Ya, apa moto hidup Kaila? Moto hidup itu moto hidupnya adalah murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Masya Allah. Nak cakap apa lagi tuan-tuan? Kalau sudah begitulah kesimpulan daripada Kaila. Masya Allah. Terima kasih sidang penonton bersama dalam rancangan Cahaya Kalamullah. Mudah-mudahan rancangan ini mampu menjadi motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk cinta Al-Quran, untuk dekat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kehidupan kita dan menjadikan khasnya bumi Brunei Darussalam ini sebuah negara Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Najah, Kaila, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan tahniah kepada ibu dan ayah Najah dan Kaila kerana mampu mendidik mereka, jaga mereka. Mudah-mudahan mereka terus dengan Al-Quran hingga akhirnya, insya-Allah. Sekian saya daripada kami, dan insya-Allah penutup nanti akan adanya persembahan daripada Kaila untuk menutup rancangan pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Kita ni jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من
blessing comes on you.